oke, waras, apik. Insyaallah sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Amin ya rabbal. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillahi rabbil. Ada anak yatim yang ayahnya sudah meninggal. Ya, yatimnya memang meninggal ayahnya. Menganggap dunia ini sudah kiamat. Petang ini kita diberikan satu pelajaran. Jangan bergantung pada suami, karena suami bisa mati dan bisa kawin lagi. Betul, Bu? Jangan bergantung kepada kawan. Hari ini kawan, besok jadi. Loh, kok urung ya? Jangan bergantung kepada sawit, karena umurnya sudah 25 tahun, replanting. Jangan bergantung kepada harta, harta akan binasa. Jangan bergantung kepada rupa, karena wajah akan berganti. Apalagi kalau skincare-nya murah. Tapi bergantunglah kepada Allah. Ditinggalkan suami, anak masih bayi, 6 orang, tidak putus asa. Allah Abdul Somad. Ternyata dibalik sosok muda yang cerdas, yang pandai, yang sukses, ada perempuan yang luar biasa. Berapa perempuannya? Yang pertama ibunya, yang kedua bojone. Maka kalau ada seorang laki-laki yang hebat, yang tangguh, itu dilahirkan dari seorang perempuan yang luar biasa. Ibu mau anak ibu hebat? Ibu mau anak ibu tangguh? Maka ibu mesti luar biasa, bukan biasa di luar. Ini sekarang perempuan-perempuan ini kena penyakit 6L. Lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Suami baru keluar kota 3 hari, nangis, mata bengkak sebesar bakso. Suami baru pergi sebentar saja, langsung mencakar dinding. Mudah-mudahan ibu yang hadir hari ini bisa mengambil semangat. Siap? Dari bunyinya nggak siap. Ya Allah, jadikanlah ibu-ibu yang hadir di Lubuk Dalam ini menjadi ibu-ibu yang solihah bagi anak-anaknya, insya Allah. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu, ya Allah. Jadikan anaknya yang soleh jadi pemimpin Riau, mengalir pahala ke kuburnya, ya Allah. Amin ya Rabbal. Kalau ibu mau anaknya sekolah, kalau ibu mau anaknya berhasil, maka ibu menjadi perempuan yang tegar, perempuan yang kuat, perempuan yang tidak pernah menyerah. Meninggal suami, 6 orang anak, bayi masih kecil, tak putus asa. Dan anaknya disekolahkan masuk pesan. Ini anak-anak, adik-adik, mohon maaf, belajarnya di pesantren. Pesantrennya apa? Hidayatullah. Saudaraku di Lubuk Dalam, Anda ingin anak Anda selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari sabu-sabu, selamat dari ganja, selamat dari kecubung, selamat dari lim kambing. Masukkan anak Anda ke pesantren Hidayatullah. Hubungi nomor kontak berikut ini. Waspadalah. Untuk apa Ustadz iklankan pesantren Hidayatullah? Supaya anak-anaknya selamat dan saya dapat amal jariah. Setuju? Saya nggak membangun pesantren, saya tidak mendirikan pesantren Hidayatullah,
Tapi kalau anak-anak Hidayatullah ini tamat, anak bapak ibu masuk 6 tahun belajar, nyambung ke Al-Azhar Mesir, saya dapat amal jariahnya. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita menjadi anak-anak yang somat, soleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Siapa di antara bapak ibu yang bisa membangunkan anaknya tahajud jam 3 malam sampai ngontrol anaknya ngapal Quran dan mengawal anaknya sampai tidur jam 10 malam? Angkat tangan. Sanggup membangunkan anaknya jam 3 malam, mengawalnya untuk tidak main handphone, tidak nonton TV, belajar bahasa Arab, baca kitab kuning, ngapal Quran sampai tidur jam 10 malam. Ada yang sanggup? Aku ya ora iso. Saya nggak sanggup, Pak. Saya nggak sanggup, Bu. Ponakan saya wajib mondok, anak saya wajib mondok. Sing ora gelem mondok pecat jadi anak. Setuju? Oh, sadis juga orang lubuk dalamnya. Saya tausiah ke sana kemari, ngalor ngidul. Saya tausiah pergi ke sana kemari. Anak ponakan di rumah nonton TV, internet, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Siapa yang bisa menyelamatkan anak-anak kita? Benteng terakhir adalah pesan tamat pesantren. Candung, Bukit Tinggi, dikirim dari Tembilahan, Indragiri Hilir, 7 jam dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru ke Bukit Tinggi 5 jam, 7 tambah 5 12 jam. Sanggup menyalahkan anak. Ibu tidak ada suami, ayah sudah meninggal. Petang ini kita belajar dari perempuan yang tegar memasukkan anak ke pesantren. Siap masukkan anak ke pesantren? Yang sudah memasukkan anak pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anak ke pesantren, insya Allah. Yang sudah saya kasih tahu enggak juga mau memasukkan anak ke pesantren, inna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Somad itu cuma ngomong pesantren. Memangnya dia ada mendirikan pesantren? Ono siji. Pesantren Az-Zahra Rimbo Panjang. Yang untuk laki-laki di mana? Di Palas. Namanya Nurul Azhar Palas. Tapi bayar Pak Ustadz, gratis. Cuman 20 orang setahun. 25 setahun, siji loro telu papat, sudah 4 tahun, selawe. Sekarang 100 orang cuman yang sanggup. Kenapa Ustaz Somad cuman sanggup 100 orang? Karena duitnya nggak ada. Itu 100 orang dapat biaya duit dari mana? YouTube. Ibu di Lubuk Dalam, bapak di Lubuk Dalam selalu nonton ceramah Ustaz Somad di YouTube. Ojo lali subscribe, like, share, and comment. Itu podo kabeh duit yang hasil nonton YouTube itu tidak diambil seperak pun. Itu untuk beli beras, beli ikan, makan santri, gaji guru, bayar air, bayar listrik. Bapak ibu semua dapat amal jariahnya insya Allah. Tapi cuman 100 guys. 100 laki-laki, 100 perempuan. Piro? 200. Penduduk Riau piro? 6,7 juta orang. 100 itu nggak ada apa-apanya bro. Jadi kalau mau anak Riau ini bisa dapat sekolah pendidikan yang layak, Abdul Somad nggak sanggup. Karena saya sadar saya tidak sanggup. Yang sanggup itu adalah Gubernur Riau. Saya ini merasa tidak mampu. Ini masalah pesantren dan santri nggak selesai dengan ceramah, nggak selesai dengan khutbah, nggak selesai dengan tausiah, tabligh akbar, jamaah ramai.
pulang, selesai, habis. Gimana tadi tablik akbar di Lubuk Dalam? Sendalku hilang. Gimana tadi tablik akbar di Lubuk Dalam? Helm hilang. Gimana tadi tablik akbar di Lubuk Dalam? Suami hilang. Ya Allah, selamatkan semua suami-suami dari pelakor. Betapa takutnya mereka kehilanganmu, Pak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa pesantren tidak ditolong? Kenapa santri tidak ditolong? Kenapa guru pesantren tidak dibantu? Hidup segan, mati tak mau. Dapat tunjangan 300.000, ngambilnya 6 bulan sekali, disunat potong masal. Kalau ditanya kenapa tidak dikeluarkan duit, bupati, wali kota, gubernur, kenapa tidak dikeluarkan duit? Nggak ada duit Pemda, padahal ternyata duit itu bisa diambil ke Jakarta. Sawit begitu banyak, kemana mata memandang sawit, belakang sawit, kiri sawit, depan sawit, kanan sawit. Boh, iki punya siapa sawit? 2 batang. Sawit semua. Jalan kita rusak karena truk sawit. Lalu kita dapat apa dari sawit ini? Maka datang seorang laki-laki, putra Riau, memperjuangkan uang sawit. Jangan semuanya ambil di Jakarta. Uang sawit Riau, orang Riau mesti dapat. Diambil duit Riau ini ke Jakarta, dijolok duit ini, akhirnya turun 1 triliun untuk Riau. Perjuangan sudah berhasil memperjuangkan duit sawit Riau 1 triliun. Alhamdulillah. Alhamdulillah, betul. 1 juta, 1000 juta, 1 miliar. 1000 juta, 1 miliar. 1000 miliar, 1 triliun. 1000 miliar, 1 triliun. 1 triliun itu kalau dibelikan cendol, penuh Sungai Siak. Berenang sambil minum, kok nyambung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata duit Riau ini banyak apa enggak banyak? Ternyata Riau ini kaya apa enggak kaya? Itu sawit yang di atas tanah Riau. Yang di dalam tanah Riau ini ada apa? Minyak kualitas paling tinggi di dunia, namanya minyak Minas. Minas itu di mana? Di Riau. Tapi minyaknya disedot, minyaknya ditarik, duitnya diambil ke Jakarta. Adakah gubernur yang berani mengambil duit itu ke Jakarta? Yang berani mengambil duit minyak Blok Rokan ke Jakarta, turun 3 triliun. Nih orangnya. Alhamdulillah. Dia yang mengambil duit itu, dibawa ke Riau. Maka saya katakan, kalau begini ceritanya, nggak cukup cuman jadi anggota DPR RI, wajib jadi. Duit itu ambil nanti ke Jakarta, ketuk pintu menteri-menteri, ketuk pintu presiden, ketuk pintu kementerian, bawa duit Riau ke Riau, bagikan ke pesantren, bagikan ke dai-dai, bagikan ke janda-janda, yang tua-tua, yang muda-muda, mudah-mudahan ditemukan dengan jodohnya lagi, insya Allah. Banyak juga, amin. Kok ketok iki saiki akun delok yo kayak iki di Lubuk Dalam apa nang Palestina itu? Kok bendera Palestina kabeh? Ternyata orang Lubuk Dalam hatinya cinta kepada Palestina. Palestina itu orang Arab, Pak. Palestina itu orang Arab. Iki wong Lubuk Dalam wong Arab. Arab Nandi, Arab Melu, Arab Muleh, Arab cemas, Arab maklum. Mereka Arab,
Kita Jawa, Sunda, Melayu, Batak, tapi yang menyatukan kita adalah la ilaha illallah Muhammadur. Lihatlah orang lubuk dalam, sedang Palestina aja dia pikirkan, apalagi kamu. So sweet, bestie. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau ada orang nanya, kenapa ada gambar Abdul Somad itu, di apa hubungan Abdul Somad dengan mereka? Sama-sama Abdul. Kumpulkan semua Abdul. Suami ibu yang ada namanya Abdul, kumpulkan semua. Pulang nanti buat persatuan istri Abdul. Foto kabeh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas kenapa Abdul Somad? Jelas alasannya. Riau provinsinya luas, di atas berbatasan dengan Sumatera Utara, Bagan Batu namanya. Turun ke bawah berbatasan dengan Jambi, apa namanya? Indragiri Hilir. Ke Indragiri Hilir 7 jam, ke Bagan Batu, Bagan Siapi-api 7 jam, 14 jam. Diperlukan bupati yang gubernur yang muda, yang sehat, yang energi. Kalau orang tua disuruh naik mobil 14 jam, balik qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati. Kalau pakai helikopter ke sana kemari, habis duit negara, habis APBD. Padahal itu bisa digunakan untuk pesantren, betul? Bisa digunakan untuk guru ngaji, betul? Mudah-mudahan Allah kabulkan permohonan permintaan kita, insya Allah. Amin. Ini kenapa pesawat ini nggak jadi terbang dari tadi? Habis minyak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ibu saya meninggal tanggal 18 Maret habis sholat subuh 2019, tidak ada mobil ambulan yang mau mengantar ke kampung. Sombong rumah sakit ini, nggak boleh sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Nggak mau dia ngasih ambulan. Sakit hati saya, dendam saya dengan perbuatan. Maka saya bilang ke Ustadz Al-Naf, Ustadz Al-Naf, kita mesti punya ambulan. Alhamdulillah kami sekarang sudah punya 2 ambulan gratis. Syaratnya 2, sakit mati. Tapi ambulan kami cuman ada di pondok pesantren Nurul Azhar. Masyarakat Riau berapa banyak yang meninggal, yang sakit, yang melahirkan. 2 ambulan gak cukup, betul? Perlu gubernur yang tanda tangan ambulan berobat gratis. Semua ini hanya bisa dilakukan dengan kekuasaan. Takbir. Dari bunyi takbirnya ini tahan sejam lagi. Soalnya saya kalau takbir itu berarti udah ngomong setengah jam. Soalnya saya pernah ceramah pas saya bilang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah senggol-senggolan sama ini. Pulang kita. Ya nggak usah lah, payah parkir keluar udah semua. Orang lubuk dalam ini orang yang berjuang bersama Pak Arwin. Dulu ketika masih hutan belantara, jalannya jalan tanah, jembatan-jembatan kayu. Sekarang jalan sudah hitam, jembatan sudah beton dan besi. Pak Arwin masih ada menjadi saksi. Adik-adik kecil kalian belum lahir, hari ini kalian masih disaksikan. Pak Arwin melihat jalan-jalan yang hitam mulai berlobang-lobang, bisa ikan lele hidup di dalam. Betul? Pak Arwin ingin supaya jalan-jalan ini bagus, maka dia lihat anak muda yang bisa memperbaiki, yang bisa menjadi pemimpin. Akhirnya dia pilih. Salahkah pilihan Pak Arwin? Tidak. Pak Arwin adalah Arwin nih guys. Ya Pak Arwin. Beliau pemimpin kita, firasatnya tajam. Beliau orang pengajian, beliau orang masjid. Saya baru pulang dari Maroko 2009, ngajar di masjid. Malang melintang membangun Riau. Beliau duduk di lantai di bawah. Beliau orangnya rendah hati.
Hari ini beliau turun gunung lagi. Mestinya beliau duduk di rumah dengan cucu-cucu nonton TV. Mestinya beliau berzikir, bertasbih. Tapi kenapa beliau turun gunung? Karena ingin Riau lebih baik di masa akan datang. Mudah-mudahan Pak Arwin disehatkan Allah, panjangkan umurnya. Amin ya Rabbal. Berkat doa Bapak Ibu semua. Ini ada 39 hari lagi. 9 hari lagi. Ibu siap ngajak jiran, tetangga, kawan, adik, bapak, ibu semua? Bapak-bapak siap ngajak istri, menantu semua? Ibu-ibu punya suami, suaminya ajak. Iso apa iso? Siap Pak? Tengok dari bunyinya. Kalau bapak beli kuini, jangan disipak pakai kaki. Kalau bapak nggak sanggup ngajak bini, berhenti jadi laki. Setuju Bu? Setuju KPG. Apa Ibu? Oh, ada juga yang di belakang. Masya Allah. Memang lain kepala, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain orang, lain pikirannya. Kalau yang di depan ini jelas. Aku mau dengar tausiah, mau melihat Ustadz Somad dari depan. Kalau yang belakang ini nggak tahu kita. Kata mereka nggak terlalu penting dari depan, karena Ustadz ini ganteng dari belakang. Apa Ibu yang dimuliakan Allah? Adapun mereka yang di ujung-ujung sana, kata mereka, Ustadz itu dari depan dari belakang sama aja. Yang penting aku bisa mendengar tausiah sambil makan bakso bakar. Terserahlah, mau yang di depan, mau yang di belakang, mau yang jauh, mau yang dekat, mau yang di bawah pohon. Ustadz Somad, ini ada tetangga saya, kawan saya yang masih ragu. Pergi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada kawan Ustadz Somad, jangan lagi pilih yang orang lubuk dalam nggak bisa berpindah ke lain hati, besti. Sekali satu tetap, sekali siji tetap. Kaulah satu-satunya. Nanti besok ibu sambil masak nasi goreng, engkaulah satu-satunya. Bapak pun di ruang tamu tersenyum, akukah dia? Hedon satu. Maka yang nomor satu iku Wahid. Sing Wahid iku nomor ya wis.